Halo, namaku Tasya. Hari ini aku mau mendaftar sekolah di SMP Al-Musyafa Kendal. Aku datang mendaftar bersama ayahku. Kebetulan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran di gelombang 1. Pertama-tama, aku menuju ke bagian penerima tamu untuk dicek semua kelengkapan berkas yang aku bawa. Setelah itu, aku menuju ke ruang pendaftaran. Setelah menunggu antrian, semua berkas yang aku bawa, aku serahkan kepada Bapak Guru petugas. Kemudian, aku diberikan formulir pendaftaran dan kartu tes seleksi. Kemudian, aku langsung saja menuju ruang tes seleksi yang pertama, yaitu tes seleksi akademik. Di sana, aku mengerjakan soal-soal tes seleksi menggunakan komputer yang sudah disediakan ibu guru penguji. Sebelumnya, aku mengira bahwa tes seleksi di SMP Al-Musyafa itu hanya formalitas saja, sehingga aku tidak belajar sebelumnya. Ternyata dugaanku salah. Di sana, aku harus mengerjakan 20 soal yang ada di pelajaran jenjang sekolah dasar. Karena aku belum sempat belajar sebelumnya, aku merasa kesulitan dalam mengerjakan tesnya. Mungkin jika sebelumnya aku belajar, aku akan mudah untuk mengerjakan soal tes ini. Waktu pun berlalu. Aku telah selesai mengerjakan tes seleksi akademik. Selanjutnya, aku menuju ke ruang tes selanjutnya. Di sana, aku melaksanakan tes bakat minat, tes agama, tes kesehatan, dan tes wawancara. Setelah semua tes sudah aku jalani, sekarang aku dan ayahku menuju ke ruang pengumuman. Di sana, aku akan diberitahukan tentang hasil tes seleksi yang telah aku jalani. Dan ternyata hasilnya... Pak, tadi untuk Mbak Tasya sudah ikut tes seleksi ya Mbak ya. Pak, untuk tes seleksinya ada 5, untuk hasilnya mulai dari tes agama, tes kesehatan, minat bakat, dan wawancara. Untuk Mbak Tasya semuanya lulus. Tapi mohon maaf, untuk tes akademiknya Mbak Tasya masih belum lulus. Jadi Mbak Tasya belum bisa dinyatakan menjadi calon santri baru di SMP Al-Musyafa. Nah terus ini gimana Bu? Anak saya pengen sekolah dan mondok di sini. Gini Bapak, untuk yang tidak lulus kan untuk tes akademiknya. Kalau tes akademik itu nanti kalau tetap pengen di sini diberi kesempatan untuk daftar lagi di gelombang 2. Itu dibuka tanggal 3 Februari sampai tanggal 24 Februari. Tapi dengan syarat Mbak Tasya harus belajar lagi di akademiknya, karena ini yang tidak lulus hanya 1 tes akademik. Untuk semuanya sudah lulus semua kecuali tes akademik. Begitu Bapak. Nggih, nanti saya coba daftar di bulan Februari mawon. Nggih, di Februari tanggal 3 nggih Pak nggih. Nggih.
sama diawasi di rumahnya untuk belajar lagi di bagian akademiknya karena di tes akademiknya yang tidak lolos. Nggih, nanti anaknya saya kondisikan, nggih. Gak apa-apa ya, Nok ya, tetap semangat ya belajar lagi. Nggih. Amit niki Nggih, berkasnya matur bisa suwun. dibawa pulang nggih, Pak nggih. Suwun, Bu. Nggih. Sedih sekali rasanya, aku belum bisa diterima di SMP Al-Musyafa Kendal karena nilai tes akademikku yang masih kurang. Tapi tadi ibu guru petugas bilang bahwa aku masih bisa mendaftar lagi di gelombang 2 yang akan dibuka tanggal 3 Februari 2023. Berarti aku punya waktu 1 minggu untuk memperbaiki dan mempersiapkan semuanya agar aku bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi di gelombang 2 nanti. Tekadku sudah bulat, aku harus bisa diterima di SMP Al-Musyafa Kendal. Makanya aku mulai sekarang harus belajar dan memperbaiki nilai tes seleksi akademikku agar aku bisa diterima di SMP Al-Musyafa dan dapat membuat bangga ayah dan ibuku. Semua mata pelajaran yang muncul pada soal tes akademik waktu itu, aku pelajari lagi. Semoga usahaku kali ini tidak sia-sia. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari ini aku kembali datang ke SMP Al-Musyafa Kendal untuk mendaftar lagi di gelombang 2. Seperti biasa, aku datang dan mengantri di bagian penerima tamu dan bagian pendaftaran. Setelah selesai, aku langsung menuju ke ruang tes akademik. Alhamdulillah, benar saja pada tes kali ini aku benar-benar bisa mengerjakan soal dengan sangat mudah. Karena sebelumnya aku sudah belajar dan mempersiapkannya dengan matang. Semua soal berhasil aku kerjakan. Semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan harapanku. Setelah itu, aku lanjut ke tes seleksi yang lain. Saat-saat yang mendebarkan pun tiba. Aku dan ayahku menuju ruang pengumuman untuk mengetahui hasil dari semua tes seleksi yang sudah aku jalani. Dan hasilnya... Pak, ini untuk kartu pendaftaran pun kalau kembalikan lagi nggih Pak nggih. Untuk hasilnya dari Mbak Tasya tadi sudah ikut tes lagi ya Mbak ya. Oh, ini yang dulu akademik belum lulus ya, yang gelombang 1 ya. Kemarin gelombang 1 belum lulus, ini mencoba lagi sudah belajar tes akademiknya. Nggih. Pak, untuk hasil dari Mbak Tasya mulai dari tes agama, tes akademik, kesehatan, minat bakat dan wawancara semuanya lulus. Nggih, alhamdulillah. Di gelombang 2 ini nggih, berarti alhamdulillah. Mbak Tasya dinyatakan diterima menjadi calon santri baru di SMP Nggih, Al-Musyafa. terima kasih. Karena sudah dinyatakan terima, berarti Bapak diharuskan untuk daftar ulang senilai 4 juta rupiah. Nggih, kemauan gitu. Nggih, karena sudah diterima, ini ada surat pernyataan santri baru dan orang tua. Monggo silahkan dibaca dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua usaha yang telah aku lakukan tidak sia-sia. Kali ini aku dapat diterima untuk sekolah di SMP Al-Musyafa Kendal. Senang sekali rasanya. Setelah aku dinyatakan diterima, aku langsung menuju ke ruang ukur seragam untuk mengukur seragam sekolahku nanti. Dan tidak lupa, ayah juga langsung membayar uang daftar ulang di ruang tata usaha SMP Al-Musyafa Kendal. Ternyata benar, hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Cepat atau lambat, usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil.
Dalam kehidupan, kita harus berani menerima tantangan untuk merasakan nikmatnya kesuksesan. Namun, untuk mencapai kesuksesan itu, kita harus melakukan upaya terbaik. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Karena sesuatu yang besar tak pernah datang dengan mudah, melainkan dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada hal berharga yang datang dengan mudah. Saya Tasya, salam religius, berakhlak, berprestasi.